pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Langit dan juga rekan setia saya Hai, saya Bumi dalam podcast kesayangan kita, Garuda Garuda Podcast. Podcast. Ya. Yeay. Gimana kabarnya nih Kak setelah ya seminggu berlalu ya? 2 minggu gak Oh sih? iya kemarin? benar. Oh Iya. bi-weekly ya sekarang ya. Ya gimana dong ya? Kayaknya lumayan kayak gimana ya setelah Pride Month. Kemudian di Juli mungkin agak sibuk. Tapi next semoga nanti tetap tiap hari Minggu ya. Oke, siap. Oke, untuk hari ini setelah kita vakum 2 minggu, kita kembali dengan topik yang mungkin bukan hal yang asing di kuping para pendengar lagi ya. Apa tuh? Kita akan membahas tentang dating aplikasi yang digunakan oleh teman-teman Garuda di Indonesia. Apa ya? Iya, apa ya? Aku nggak pernah pakai loh. Oh iya, no application dating aplikasi ya, wah. Berarti udah taken ya? Nggak pernah pakai, tapi subscribe semua ternyata. Oh, baik. Oke, bicara soal dating aplikasi di Indonesia, ini kan tentu banyak sekali jenis dating aplikasi ya. Cuman kalau kita urutkan satu demi satu, apalagi terutama dari yang paling familiar atau yang mungkin paling mudah ditemukan atau ditemui ya ketika kita mengaktifkan salah satu dari aplikasi tersebut, mungkin Grindr adalah pemenang pertama kali ya. Bisa jadi sih, tapi aku nggak salah sebelum kita bahas dulu aplikasinya. Tapi kalau nggak salah dulu sempat katanya bakal diblok nggak sih di Indonesia. Tapi buktinya tanpa VPN pun tetap bisa digunakan loh. Mungkin pemerintah Indonesia kecolongan kali ya, atau lupa bahwasannya ada aplikasi-aplikasi seperti ini yang masih eksis, atau mungkin menutup mata, atau mungkin mau mencoba menerima dengan secara implisit, kita nggak. Kalau emang kayak gitu ya semoga ya, tapi nggak ngerti. Intinya itu tetap bisa diakses kok ya. Seperti aplikasi yang kau sebutin tadi. Terus apa lagi ya? Hornet satu lagi ya. Iya, Hornet. Iya. Kemudian ada lagi Blood ya. Ya itu ngomongnya Blood atau Bloody sih. Blood ini udah kayak ikan aja nih. Iya, kayak Blood ya. Aku nggak tahu sih ngomongnya Bloody atau Blood ya sebenarnya. Aku pun juga. Iya tapi kan? Tapi best way itu Blood atau Blue atau whatever it is. Iya. Di Indonesia sendiri namanya itu sudah berubah menjadi he atau hi. Itu kalau di bahasa Indonesia hey say, kok jadi ngondek ya? Tapi benernya kayaknya he say deh, nggak sih? Ya, mungkin yang sering menggunakan aplikasi ini mungkin lebih ngerti kali ya. Iya, lebih familiar ya. Iya, seperti ada juga nih, ada 2 lagi yang nggak banyak yang pakai, tapi kayaknya itu untuk lebih apa ya? Kalau aku bilang unisex kali ya. Enggak. Ini maksudnya tetap ke komunitas yang pakai, tapi dia lebih ke segmen tertentu. Kayak misalkan suka yang gemoy kayak gitu. Oi, apa itu? Itu ada growl kayak gitu. Jadi itu untuk yang segmen suka yang beruang-beruang gitu. Nah, terus satu lagi ada Jack D deh kalau nggak salah namanya. Oh, Jack D ya, yang warna merah ya. Iya, itu kayak cindo-cindo nggak sih banyak isinya? Iya. Oke, gue ini kayaknya pakai segmen deh, tapi nggak ngerti. Emang apakah itu untuk yang begitu segmennya atau ya kebetulan aja gitu lah. Iya, bisa juga ya, karena kan memang saat ini terlalu banyak sekali dating aplikasi yang digunakan oleh bukan hanya kaum pelangi ya, tapi juga teman-teman yang heteroseksual. Jadi kayaknya menjadi membingungkan sendiri ya, kira-kira kegunaan dari setiap aplikasi ini itu segmentasi pasarnya kemana aja. Karena kalau kita ngecek WeChat aja bisa digunakan sebagai salah satu media atau alat untuk mencari-cari ya.
mencari teman bener. untuk kita. Bener banget. Jadi aku punya cerita juga nih, Mhm, ada temen dari mainland ya, dari, Cina maksudnya. mhm, Kan kalau mereka udah biasa tuh kalau WeChat ini buat transaksi sehari-hari atau, mhm, digunakan ya untuk daily activity deh, untuk transfer, oke. untuk nonton, untuk semua lah kayak gitu. Mhm, mhm, Nah, mhm, setibanya di mhm, Jakarta atau di Indonesia kayak gitu, heeh, ya mungkin dia iya, untuk settingan privasinya nggak dia setup, jadi oke, kayak dia auto detect, ke-detect kalau misalkan dia ada di daerah sana gitu. Nah, tiba-tiba pas ah, dia ngecek, kan itu ada, fitur kayak apa ya, nearby gitu deh. oke, Sebentar aku cek, sebentar aku cek. Ya maksudnya, ada fitur begitu gitu, oke, apa, people nearby gitu. Nah, jadi di sana itu mhm, banyak yang nge-add semua wah, dan yang add ya itu bagian dari komunitas ataupun bukan, tapi justru, kebanyakan mereka adalah menjajakan atau mempromosikan diri kayak gitu loh. wow, Nah, berarti gini, jadi apa ya, jadi aku nih, tertarik juga nih kebetulan kita mhm, bahas, ini untuk, pekan ini. Jadi kayaknya sekarang kalau dulu mungkin dating apps itu di awal-awal kita memang kayak mencari jodoh gitu mencari loh, kayak pasangan yang ya, cari pasangan doang untuk, nanti bakal ngedate atau mungkin, cari orang cocok buat kita. Tapi sekarang udah kayak, media buat jualan gitu loh. wow, Atau juga buat bebungkusan istilahnya, oke, udah kalau kayak yang di TikTok ya. komunitas gitu. Itu gimana kira-kira ya? Menurut Kak Langit sendiri gimana? Karena memang mungkin, kita saat ini di era digital yang semakin maju ya, tentu ditambah lagi, Covid tahun kemarin tentu kalau seandainya Oh, jualan akhirnya udah keluar tapi ya? iya di dunia dunia secara langsung, tentu itu juga agak sedikit ribet ya, artinya dia harus mangkal di satu tempat, untuk pergi ke satu tempat, tentu mengeluarkan lagi biaya. Tapi kalau menjual jasa dalam tanda kutip, menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini kayaknya lebih mudah. Kita hanya nongkrong-nongkrong cantik di apa namanya, di kafe sambil menawarkan jasa via online aja pun bahkan lebih gampang begitu kan, nggak perlu harus berdiri seperti di taman lawang atau di pinggiran jalan itu kan, jadi mempermudah sekali sekarang untuk dia punya apa namanya dunianya itu lebih kecil, lebih 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 gampang untuk dijangkau. Kayak saya udah ini aja ya, kayak aku udah sering sering aja. Dengan menggunakan atau yang mana nih gitu ya? Iya. Tapi tapi benar, menarik sih, tema kita mungkin hari ini adalah untuk sebenarnya, dating apps itu, zaman sekarang kita lebih gunakan emang beneran untuk ngedate atau Mm-mm. untuk jadi, lahan marketplace Cuan. kayak gitu. Yes. Nah, karena emang bener sih, aku setuju juga yang Kak Langit bilang tadi, kayak simpel, kita nggak perlu capek-capek mungkin, berdiri pinggir jalan, kan capek tuh, Benar, dan belum digigit nyamuknya atau juga ada benar, Satpol PP atau kayak gimana. benar, Nah, benar. mendingan, kita tinggal foto atau mungkin nggak perlu pakai makeup nih buat yang cewek-cewek ya, tinggal, pakai filter doang, terus keliatin, foto toket sedikit, udah bisa langsung bungkusan nanti jualan. Nah, Benar. teman-teman komunitas juga kayaknya gitu, udah ya udah pasang apa kek, foto yang foto yang menantang sedikit, terus ya udah pakai hashtag-hashtag mungkin yang apa ya, aku, ngeliat kayak ada beberapa hashtag yang di Indo Mhm. yang aku bingung ini apaan sih gitu loh. Heeh. Hashtag aku malu juga dong nanya gitu, "Ini Mhm. hashtag-nya apaan?" Ternyata, eee, apa ya, itu, something kayak, fun not for free apalah gitu, aneh. Oke. Menurutku ya itu agak asing menurutku untuk, Mhm. hashtag itu, tapi ternyata itu artinya fun boleh tapi nggak gratis gitu loh. Oh, not for free gitu ya? Not for free, tapi, Oke, term-nya aneh kayaknya kita orang Indo aja yang paham gitu loh. benar benar berarti memang mungkin target marketnya adalah untuk, lokal ya, untuk Iya, pasarnya orang Indo sendiri. betul. Disclaimer dulu bahwasanya kita di sini nggak mengajak ya untuk menghimbau teman-teman untuk berjualan di, dating aplikasi, tapi ini kita mencoba untuk menceritakan atau berbagi seputar fenomena yang saat ini terjadi Wow, dengan, apa namanya, berkembangnya ilmu teknologi, terutama untuk dating aplikasi yang dulunya digunakan sebagai media untuk mencari pasangan atau mencari teman kencan, kini semakin berubah menjadi tempat,
jualan online gitu ya, bukan jualan baju. Tapi Sebenarnya kencan juga sih, cuma yang ini berbayar gitu loh. iya benar. Oh iya juga ya. Ada satu lagi tuh, ada Apa satu itu? lagi yang sering yang lagi naik daun kemarin tapi nggak tahu sekarang ya. Apa itu? Micet ini namanya. Micet. Pernah denger nggak? Micet. Iya. Iya. Dari micet kita jadi micet ya. Jadi dari kita sekarang jadi saya. Oh iya, dari Wi jadi Mi ya. Karena kan Iya. WeChat nggak begitu populer ya di Indo kayak gitu. Dan untuk penggunaan transaksi belum begitu digunakan kayak di Cina atau di Taiwan gitu. Nah, tapi kalau WeChat ini memang arahnya udah ke sana gitu loh. Bukan kita menjelekkan satu aplikasi atau platform ya. Tapi orang ketika dengar install WeChat apa ya? Jadi orang mikir udah ini mau ngapain nih? Mau mencari sesuatu atau menjajakan sesuatu kayak gitu loh. Oke. Jadi memang udah kayak secara implisit udah designated ya bahwasanya WeChat ini sebagai kode nih. Iya. Mungkin kayak Twitter ya, X kalau sekarang namanya kan orang-orang udah pada tahu tuh kalau misalkan ada yang fotonya macam-macam sedikit bagi link Twitternya dong. Nah, ini kan kita ngerti maksudnya apa ya. Benar. Mereka bisa upload yang XXX dan yang mau nonton juga silakan tanpa ada bayar kayak di OnlyFans atau something gitu loh. Oke. Menarik ya. Sangat menarik sekali, terutama di zaman setelah COVID ya. Iya, abis denger ini nanti langsung install nih. Cobain review satu-satu. Ini aplikasi yang mana yang paling pas. Benar. Dan buat para pendengar, kira-kira aplikasi dating apa atau dating aplikasi apa yang teman-teman saat ini pakai untuk mencari pasangan atau teman kencan, atau mungkin atau mungkin Anda yang berjualan. Nggak apa-apa kalau mau kita di sini. Benar. Loh. Tapi kemarin juga aku dapat lagi nih cerita teman lagi ya. Jadi aku tuh sebenarnya pengen juga nih kalau misalnya ada teman-teman yang cerita pengalaman seru mungkin dari aplikasi, boleh cerita ke sini, boleh banget ya. Mungkin entah itu dapat yang zong atau juga kan gitu ya. Namanya foto-foto di aplikasi bisa aja itu karena efek lampu atau efek apa gitu. Atau juga dia kedapetin kayak kemarin ada temen yang ternyata ini sering terjadi. Tapi ini gak kejadian di Jakarta, ini kejadian di luar negeri. Ada temen yang ada dua cerita sebenarnya, tapi intinya satu temen itu jadi dia pakai ketemuan dari aplikasi kayak gitu. Kemudian ketemuan yang namanya lagi tinggi ya, lagi pengen banget nih gitu loh. Nah jadi ketemuan lah, mereka check-in di satu tempat itu dia baru sadar ketika dia udah mau bersih-bersih, kok itu kan lampunya nggak nyala semua ya, lampu kamar. Jadi dia ngerasa kok kayak di dinding itu kayak ada lampu gitu loh, ada agak cerah di deket TV, ternyata ada kamera gitu loh. Nah ini juga maksudku kalau misalkan teman-teman yang mau berbungkusan ya harap tetap hati-hati, harus tetap waspada gitu loh. Sekali lagi itu kita nggak menyarankan ya, itu kan hak pribadi ya mau bungkusan atau enggak, tapi ya hati-hati. Terus ada juga kejadian ini dia udah report ke polisi juga. Bedanya adalah ketika di Indonesia dan di luar. Kalau di luar ya hal kayak gini mereka report polisi nggak masalah gitu loh. Karena waktu itu pembungkusan ternyata ditinggal, ya dompetnya hilang, kartu kreditnya diambil semua, handphone dan lain-lain. Udah dipakai, jasanya udah dipakai, tapi kan pas lagi bersih-bersih ya kita ngerasa ya nggak ada apa-apa dari awal gitu. Pas lagi ke kamar mandi kita tinggal ternyata si tamu pergi gitu loh, pergi dengan ngebawa semua barang-barang kita gitu. Nah kalau misalkan kayak di luar negeri, misalkan di Singapura ini atau juga mungkin di Bangkok, nah kita lapor ke polisi kayak diproses ya. Diproses, mungkin memang peluang untuk kembali barang itu tidak bisa dipastikan. Cuma kayak ya biasa aja ngelapor gitu loh. Tapi kan kalau di Indonesia ini kita nggak mungkin ngelapor nih. Benar. Nah kalau misalkan kita kayak gitu mungkin kita takut terus kita takut nanti kita dipidanakan, ya ketahuan kalau kita ternyata suka belanja yang begituan. Dan juga ketahuan juga kalau kita bagian dari komunitas. Terus yang ada juga kita bakal dibully nih. Kita ngelapor malah kita dibully, malah kita dihina, malah kita dicerca kayak gitu loh. Jadi ya kita harus pintar-pintar juga kayaknya pada saat melakukan transaksi ya. Sebelum check out ya kita lihat dulu gitu.
Benar-benar. Dan juga mungkin teman-teman yang berprofesi sebagai um, Toko online. yes, itu tuh hak kalian sebetulnya untuk Betul. melakukan aktivitas seperti itu, karena itu juga bagian dari pekerjaan ya, entah mau Betul. halal dan tidaknya itu bukan kita yang menentukan, tapi itu menjadi hak dan tanggung jawab masing-masing orang. Tapi at least ketika teman-teman telah memilih itu sebagai satu jalan atau menjadi profesi, maka lakukanlah itu dengan sebaik mungkin dan profesional seperti Betul. itu. Karena trust untuk mendapatkan kepercayaan dari klien itu wah susah sekali. Aduh, ini bukan kita yang jadi ini ya. Disclaimer dulu enggak. Tapi Enggak loh. kita terbuka aja, kita open aja. Maksudnya Iya. di sini adalah kita ngomongnya secara general saja, bahwasannya memang itu hak setiap orang untuk mau menjadi apa atau mau menjadi seperti apa. Cuma itu tadi, ketika telah memilih sebagai itu, maka tetap bertahan pada prinsip kejujuran seperti itu. Biar Anda pun diberkati dan juga klien juga puas. Mungkin bisa menjadi repeater order, kita nggak pernah tahu ya di kemudian hari. Bener. Sekali transaksi mungkin 500 atau 1 juta. Ya. Bayangin kalau misalkan dalam 1 minggu ada 5 transaksi berarti 5 juta, 20 juta sebulan. Iya. Why not? Why not? Masalah itu dia kotor atau bersih, iya. itu urusan Anda. Iya, bukan urusan kita, bener. Tapi ya bertindak untuk profesional, kayak mungkin yang gogo di luar atau juga ya terapis di luar gitu. Benar. Bukan mungkin di Indonesia ada juga loh yang kayak yang mereka bisa untuk profesional gitu. Tapi apa ya, kayak boleh kali kita bilang belajar mungkin dari teman-teman yang ada di luar kayak gitu. Jadi kayak mereka bisa profesional, kayak tadi juga mereka bisa jaga kualitas juga. Terus juga kalau misalkan yang ada barang yang lucu-lucu jangan diembat. Ya mungkin ngerasa nggak apa-apa, aku nggak maling loh, aku cuma klepto. Kan banyak tuh. Itu tidak boleh. Atau juga mikir ini duitnya udah banyak nih gitu, nggak apa-apa lah aku ambil sedikit kayak gitu. Jangan kayak gitu loh. Iya, jangan seperti itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi, dengan hadirnya dating aplikasi memberikan warna tersendiri, terutama untuk semua kita yang mungkin masih jomblo, yang mungkin masih mencari-cari siapakah belahan hatiku. Gunakanlah aplikasi-aplikasi tersebut dengan secara bijak. Seperti itu. Jangan sampai kemudian menggunakan aplikasi seperti itu dengan tujuan untuk menyusahkan orang lain. Ya, atau berbuat kriminal ya. Iya, seperti itu. Jangan. Tapi kalau misalkan kita bicara untuk aplikasi di Indo kayak yang tadi sempat kita di awal bilang juga ya, sebenarnya kalau di Indo kan percuma nih. Maksudnya kalau di luar kan kita lebih spesifik ya untuk komunitas yang tadi kita sebutin, ada beberapa aplikasi itu yang merah kuning hijau biru itu warnanya. Benar. Tapi kalau di Indo bener tadi nggak butuh aplikasi khusus. Aplikasi apapun, Tinder pun sebenarnya buat hetero tapi bisa dipakai buat komunitas. Benar. Terus juga Badu kayak gitu kan, yang lari juga kayak gitu ya. Selamat apa ya? Kayaknya selamat kita bisa ucapin selamat mencari apa tadi namanya, teman kencan ya. Kencan. Tapi tetap aman ya karena memang kriminal ada di mana-mana. Benar. Juga ya catfish juga ada di mana-mana, terus juga scammer juga ada di mana-mana. Kakak pernah dapat cerita nggak sih dari temennya kalau misalkan ada yang romantic scam kayak gitu kan juga sering banget ya? Oh iya, sebenarnya sih. Cerita dong, Alangit. Iya, jadi itu ada salah satu teman, kebetulan memang dia itu berkenalan dengan teman dari salah satu dating aplikasi, dan itu mulainya ya udah mereka ngobrol, kemudian video call, kemudian long story short, tiba-tiba teman virtualnya itu dia minta menawarkan lah bahwasannya dia ini lagi join salah satu aplikasi saham begitu kali ya kira-kira. Jadi untuk bisa ini dia harus menyetor dulu duit sekian, kemudian ternyata setelah sudah disetor kurang lebih 3-4 juta pertama, jadi untuk narik duit itu kembali dia harus menyetor lagi
dengan nominal yang lebih tinggi. Ya karena mungkin mereka udah kenalan kurang lebih sebulan atau 2 bulan, dan temanku ini ngerasa oke, ini orang ini trustworthy, walaupun mereka belum ketemu secara face to face ya, tapi karena sering teleponan, kemudian video callan juga, jadi mungkin temanku itu berpikir sudah terverify ini orang. Namun ternyata setelah dilakukan begitu terus-menerus sampai pada akhirnya itu dia harus menyediakan kurang lebih 70 juta in order untuk dia ngambil itu seluruh duit yang dia tampung di awal. Jadi total keseluruhan kurang lebih 140 juta, dan itu nggak balik-balik lagi. Apa yang terjadi? Ternyata si teman virtualnya itu yang mereka berhubungan atau telepon-teleponan itu akhirnya bilang, iya aku juga ternyata korban. Like what? Jadi mungkin mereka itu nggak mau menjadi korban sendiri, mereka coba untuk mencari korban yang lain, biar orang lain itu menjadi korban seperti mereka juga, seperti itu. Jadi mungkin kita lebih berhati-hati aja gitu loh, apalagi dunia sekarang ini kan jahat sekali ya. Jadi dipastikan sudah kenal dengan orang itu secara personal, walaupun mungkin kita sering telepon-teleponan, video call, namun itu nggak menjadi jaminan bahwa seseorang itu terverify 100% fully verify ya. Jadi lebih bijak lagi dan berhati-hati lagi. Wow, jadi cerita yang apa ya, itu pengalaman berharga sih ya. Makanya kita ngobrol di sini juga biar kita sharing nih, kayak yang banyak banget sebenarnya, kayak yang Kak Langit barusan ceritain, yang kayak gimana ya, kita nggak bisa bilang dia bucin juga. Ya karena memang udah terlibat hati. Makanya kalau aku setuju banget kalau misalnya ada orang yang kayak yang cuma sekali doang no string attached kayak gitu ya. Jadi ya udah, habis enak ya udah beres, nggak pakai baper-baperan. Iya, kalau misalkan udah bawa-bawa hati, ini repot loh. Kayak gini kan kita jadinya nggak enakan, nggak ngirim pas dia minta, dan juga kita udah percaya. Bisa dibilang mungkin bucin ya, padahal kita belum ketemu, tapi ya akhirnya kita rugi gitu loh. Iya, benar. Gimana tuh? Kayak gimana tuh kayak aku jadi nyari solusi ya. Tapi kalau pas kayak gini bener gak sih kalau misalkan ada term yang bilang ya udah kalau kayak gitu mending ada sex buddy aja gitu loh. Jadi kita ketika kita lagi pengen banget nih, nggak perlu kita nyalain aplikasi terus cek dan akhirnya tertipu atau dan akhirnya jadi korban kriminal. Ya udah, kita nggak punya, kalau misalkan nggak mau pacaran ya setidaknya ada temen bisa yang sepakat untuk bertransaksi di saat sama-sama membutuhkan. Kayaknya itu lebih aman deh. Benar, daripada harus setiap kali pengen buka aplikasi dan kita nggak tahu ini personalnya oke, dan kita nggak tahu kondisi kesehatannya mereka itu benar-benar oke atau enggak, main hajar aja. Betul. Cong lagi. Iya. Memang sih kayak kita tahu kan ya, biasanya yang punya toko online itu mereka jaga tokonya gitu. Dibersihkan, kemudian mereka tes juga per 3 bulan atau kayak gimana. Tapi tetap aja kan kita nggak bisa percaya ini. Mending kita percaya sama orang yang benar-benar udah kita kenal gitu. Ada ya banyaklah cerita juga, ada temen lagi nih ya. Ada teman cerita kayak dia oke, fotonya oke, pas ketemu juga oke, ini kayaknya nggak catfish dan juga dia nggak bakal filter oke, tiba-tiba pas lagi unboxing, waduh ini apa, kayak gede banget bijinya gitu. Borok atau apa gitu loh. Ya maksudnya contoh kayak gitu loh, kayak gitu. Jadi maksudnya ya kita kayak yang Kak Langit bilang tadi, kita nggak tahu sebenarnya kondisi orang itu seperti apa. Jadi akan bahaya banget kalau misalkan kita cuma karena lagi tinggi banget bungkusan jadi sembarangan, risikonya tinggi gitu loh. Betul. Jadi sekali lagi bijak banget dalam menggunakan dating aplikasi untuk menemukan ya teman kencan, atau mungkin siapa tahu menjadi menemukan long term relationship-nya dari aplikasi. Who knows? Gak ada yang tahu. Tapi itu dia tadi, gunakanlah kebijaksanaan kita ketika kita menggunakan aplikasi-aplikasi seperti itu. Karena dan ingat, gunakan logika juga ya. Benar, karena dunia maya ini kejam, guys. Iya, jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus berwaspada.
Jangan sampai sudah terjadi baru kita, oke, itu udah terlambat. Yep. Dan seperti tadi di kondisi ketika kita di Indonesia, kita bingung kita mau lapor kemana. Apalagi kita bingung kita mau ngapain. Yes. Kan kasihan, stres sendiri. Benar. Sudah misalnya kita di menjadi korban pencurian, kemudian kita mau lapor juga tidak bisa karena takut dan segala macam. Automatically tekanan semakin menjadi. Jangan sampai dengan hal-hal seperti ini ujung-ujungnya berakhir pada bundir. Waduh, ini yang berat sih. Tapi bener loh, itu kayak temenku itu yang dia ngedapetin kan kakak tahu nggak sih, aku kan punya kamera yang kecil itu loh, yang kayak mereknya itu nggak usah sebutin ya, yang mereknya kayak cuma sejempol itu doang gitu. Nah, dia cerita ke aku ketika abis dia lihat kamera aku, ini kamera apa, dia bilang gini, ini kamera ini gitu, aku ceritain gitu. Terus dia bilang, barulah dia cerita kayak gitu. Dan dia bilang sempat dia kepikiran sampai 6 bulanan kayak gitu. Dan dia dia kayak karena shock itu kan, kalau misalkan orang shock itu kadang dia nggak bisa action ya. Benar. Jadi dia shock, dia ngeliat itu, dia nggak tanya dan nggak memastikan bosnya itu apa. Tapi setelah dia pulang besoknya baru dia tanya, kemarin kamu rekam ya gitu. Enggak, dia bilang gitu. Nah setelah itu dia kepikiran kan, kayak aduh gimana nanti kalau misalkan datanya bocor dan lain-lain gitu. Padahal dia pun udah hidup di kota yang sudah terbuka sebenarnya, tapi tetap jadi pikiran dia ya secara itu nggak ada concernnya dia dong gitu. Kan apa-apa kalau misalkan kita mau rekam dan lain-lain harus ada izin orangnya sebenarnya gitu. Nah tapi aku bilang juga ke dia, ya udah sih kamu nggak usah khawatir banget kalau misalkan itu kelihatan juga misalkan ada di website apa, ya berarti yang nyarinya dan nontonnya juga begitu gitu. Benar. Dan juga ya udahlah nggak usah dipikirin. Tapi bener kata Kalangi tadi, bisa jadi bundir kalau nggak diceritain. Makanya kita harus hati-hati di awal gitu, hati-hati banget ya teman-teman untuk menggunakan seluruh dating aplikasi, karena setiap apapun itu pasti ada plus ada minusnya, dan minusnya ini yang paling sering lebih dominan daripada plusnya. Betul. Ya jadi itu mungkin sekilas tentang atau obrolan kita di hari ini terkait dengan aplikasi-aplikasi yang ada di Indonesia, yang tadinya menjadi satu aplikasi, satu wadah untuk mencari pasangan, namun kini bisa beralih menjadi macam-macam, jadi tempat untuk apa aja. Semoga teman-teman Palu Gada ya. Iya, Palu Gada, wow. Semuanya bisa didapat di sana. Mau cari yang bagus dari KW 1, 2, 3 dan semuanya ada di sana. Jadi buat teman-teman yang dengar untuk podcast hari ini, mungkin mau berbagi pengalamannya seputar dengan menggunakan dating aplikasi, kira-kira ada cerita menarik apa di balik mencari teman kencannya, bisa berbagi dengan kita lewat Instagram, DM Instagram kita ya. Di mana tuh? Di Geruda. Geruda apa? Lupa. Apa coba supaya kita lihat dulu ya sekejap. Kita pastikan lagi di geruda.id. Iya, di sana ya, bisa tinggalkan diam aja nanti. Oke. Mungkin itu dulu untuk episode kali ini. Kita akan mungkin coba mengecek lagi kira-kira dating aplikasi apa lagi yang mungkin akan menarik untuk kita bahas di episode berikutnya kali ini. Dan udah nuansa kemerdekaan ya, mungkin teman-teman juga sibuk nih, udah mulai Panjat Pinang dan lain-lain. Benar. Karena pekan depan tanggal 17 kan pas banget, Gading. Hari Minggunya tanggal 18, tapi pekan depan juga sih. Benar. Selain Panjat Pinang, jangan lupa panjat yang lain ya. Iya. Hati-hati terjatuh ya, kelicinan. Ya. Ingat, pakai dating aplikasi dengan bijak kalau mau mencari pohon pinang ya di dating aplikasinya. Iya. Oke. Untuk pembahasan kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Saya Langit pamit undur diri bersama juga dengan rekan setia saya Bumi. Kita berdua pamit undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Dadah.
Bye.